Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Fireheart 2021. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang seorang anak yang bermimpi menjadi petugas pemadam kebakaran. Namun sang ayah menentangnya karena dia merupakan seorang perempuan dan belum ada perempuan yang melakukan pekerjaan berbahaya seperti itu. Apakah dia bisa mewujudkan impiannya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Brooklyn, Amerika Serikat 1920. Tinggal seorang gadis kecil bernama Georgia bersama ayahnya yang bernama Nolan. Mereka juga mempunyai anjing kecil yang bernama Ember. Georgia merupakan gadis kecil yang penuh dengan semangat. Dia bercita-cita menjadi pemadam kebakaran agar bisa menyelamatkan banyak orang. Georgia ingin menjadi pahlawan seperti sang ayah, yang dulu bekerja sebagai pemadam kebakaran di kota itu. Saat ini Nolan bekerja sebagai seorang penjahit. Kendati demikian, Georgia tak mengurungkan mimpinya untuk menjadi seorang pemadam kebakaran. Dia selalu bermain menjadi seorang petugas pemadam kebakaran dan tak jarang hampir membahayakan dirinya. Sampai-sampai membuat Nolan kewalahan dan juga sangat kesal. Dia lalu meminta Georgia untuk berhenti bermain menjadi pemadam kebakaran. Namun tetap saja Georgia masih bersikeras akan mimpinya. Dengan berat hati Nolan memberitahukan pada putrinya itu kalau perempuan tak diperbolehkan menjadi pemadam kebakaran, dan itu sudah menjadi aturannya. Karena perempuan dianggap tak cukup kuat untuk melakukan pekerjaan itu. Oleh sebab itu, Georgia tak akan pernah bisa menjadi seorang pemadam kebakaran. Kenyataan itu pun cukup melukai perasaan Georgia. Walau begitu, dia tak mau menyerah. Malam harinya, dia kemudian mulai berlatih seorang diri. Scene lalu berganti 10 tahun kemudian. Terlihat sekelompok pemadam kebakaran memasuki sebuah gedung yang terbakar. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu pada mereka. Sementara itu Georgia sudah tumbuh menjadi remaja yang ceria. Bersama sang ayah kini dia bekerja sebagai penjahit. Walau demikian Georgia masih belum melupakan mimpi masa kecilnya. Ternyata setiap malam dia selalu melatih kekuatannya. Pada malam itu sang wali kota mendatangi rumah mereka. Kedatangannya terkait kebakaran banyak teater di kota itu. Dan pelakunya hingga kini belum tertangkap. Anehnya tak ada api di tempat lokasi kejadian. Hanya ada asap dan juga musik menyeramkan. Bahkan semua petugas pemadam kebakaran di kota itu hilang secara misterius. Yang mana mereka tak pernah keluar dari tempat kejadian. Karena itulah sang wali kota kemudian meminta Nolan untuk kembali bertugas. Untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sang wali kota berkata, jika kota mereka sedang tidak aman, begitu juga dengan Georgia. Mendengar itu, Nolan pun tak bisa menolaknya. Sementara itu, Georgia diam-diam menguping percakapan mereka. Pada keesokan harinya, Nolan bersiap untuk berangkat. Tapi dia tak memberitahukan tujuan sebenarnya pada Georgia. Sementara Georgia sudah mempunyai rencananya sendiri. Dia mulai mengubah penampilannya agar terlihat seperti laki-laki. Dengan penyamaran itu, Georgia sangat yakin kalau sang ayah tidak akan mengenalinya. Setelah itu, dia berangkat ke pusat kota dan mengunjungi kantor pusat pemadam kebakaran. Itu adalah pertama kalinya dia mengunjungi tempat itu. Georgia pun sangat terpukau melihat seisi tempat itu. Namun tiba-tiba sang ayah mengejutkan dirinya. Beruntung sang ayah tidak mengenalinya. Georgia berkata kalau dirinya adalah relawan yang ingin bergabung dengan pemadam kebakaran. Selain dia, ada juga 2 orang lainnya yang akan bergabung. Dia adalah Ricardo si ahli kimia, dan juga Jin si sopir taksi yang baru saja dipecat. Mereka bertiga akan menjadi satu tim bersama Nolan. Tapi Nolan sangat ragu dengan kemampuan mereka bertiga. Sang wali kota lantas berkata, kalau mereka tak punya pilihan karena sudah kehabisan anggota. Beberapa saat berselang alarm kebakaran tiba-tiba berdering. Dengan cepat mereka bergegas menuju lokasi kebakaran. Yang lagi-lagi tempat kebakarannya berada di sebuah teater. Berkat aksi gila mengemudi Jin, mereka berhasil sampai dengan cepat. Setibanya di sana mereka terkejut melihat apa yang terjadi. Tak ada api selain asap biru yang keluar dari dalam bangunan itu.
Nolan pun mulai memeriksa sekitar tempat itu. Dia menduga bahwa pelaku kebakaran mungkin akan kembali ke tempat kejadian. Mereka kemudian mulai beraksi untuk memadamkan tempat itu. Tapi Georgia malah membuat kekacauan. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menggunakan selang air pemadam api. Nolan kemudian memberikan arahan pada mereka. Dia bersama Georgia kemudian naik menggunakan tangga untuk memeriksa bangunan itu. Sementara Ricardo bersama Jin akan berjaga di bawah. Sialnya penyakit Jin kambuh kembali. Dia tiba-tiba tertidur dan menekan tuas yang membuat tangganya memanjang. Alhasil Georgia bersama Nolan terlempar masuk ke dalam bangunan itu. Sekilas Georgia melihat sesuatu yang bergerak di dalam tempat itu. Dia pun langsung mengejarnya dan mengabaikan perintah Nolan yang memintanya untuk kembali. Sosok berwujud asap tiba-tiba muncul di hadapan Georgia dan langsung melemparkan sesuatu seperti bola kaca padanya. Beruntung Nolan dengan cepat datang menyelamatkannya, hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat itu. Apa yang baru saja terjadi membuat Nolan sangat marah pada Georgia. Sementara Georgia mengaku kalau dia melihat sosok hantu. Tentu saja tak ada yang percaya padanya. Nolan kemudian meminta Georgia untuk pergi dari hadapannya. Tapi Georgia terus memohon padanya dan berkata jika menjadi pemadam kebakaran sudah menjadi impiannya. Mendengar itu, Nolan lalu memberikan satu kesempatan lagi padanya. Mereka lalu kembali masuk memeriksa tempat itu. Di dalam tempat itu mereka menyaksikan sesuatu yang sangat tidak normal, yang mana seluruh teater itu sudah terbakar, namun tidak ada yang hancur dan juga sangat dingin. Mereka pun belum mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Sementara itu para wartawan mulai mengerumuni kantor pemadam kebakaran untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itu juga sang wali kota muncul untuk menjelaskan keadaannya pada mereka semua. Georgia pun mulai curiga padanya sebagai dalang pembakaran itu. Dia menduga sang wali kota menggunakan keadaan itu agar bisa terpilih kembali. Tapi Nolan mengutarakan pendapat yang berbeda dan mengatakan kalau sang wali kota bukan tipe orang seperti itu. Sore harinya Georgia secepat mungkin untuk kembali pulang ke rumah sebelum sang ayah sampai di rumah terlebih dahulu. Dia juga berpura-pura tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan sang ayah. Esok paginya Nolan bersiap untuk berangkat. Tapi sebelum itu Georgia meminta sang ayah untuk membawa Amber bersamanya. Sementara itu, Ricardo sudah berhasil menganalisa bola kaca yang ditemukan oleh Georgia, yang mana di dalamnya ternyata berisi bahan peledak. Pada hari itu Nolan mulai melatih Georgia cara memadamkan api. Dan ternyata hal itu lebih sulit dari yang dibayangkan oleh Georgia. Pada malam harinya, mereka mendapat panggilan menuju teater milik Laura Devine, salah satu bintang Broadway yang cukup terkenal di kota itu. Mereka datang hanya untuk mengevakuasi Laura dari tempat itu, yang menolak untuk pergi dan terus berlatih di atas panggung. Di tempat itu Georgia berkenalan dengan asisten pribadi Laura yang bernama Pauline, yang bermimpi ingin menjadi seorang bintang Broadway. Tapi Pauline merasa kalau dia sudah gagal dalam kehidupannya dan tak mungkin baginya untuk mewujudkan mimpinya. Mendengar itu Georgia kemudian coba memberikan semangat padanya. Georgia berkata jika dia juga sedang berusaha mewujudkan impiannya, sembari memberitahukan padanya jika ia sebenarnya seorang perempuan. Perkataan itu pun cukup memberikan motivasi bagi Pauline. Tak sengaja Georgia melihat sang wali kota di tempat itu dengan gerak-gerik yang cukup mencurigakan. Dia kemudian mengikutinya hingga sampai ke ruang ganti para artis. Di dalam tempat itu Georgia mengintip sang wali kota sedang memainkan piano, dan melodinya sama persis seperti melodi musik yang ada di lokasi kebakaran. Tiba-tiba Nolan datang mengejutkan dirinya, dan mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Saat di kantor mereka berempat mulai melakukan percobaan. Mereka memutar musik yang berhasil terekam di lokasi kebakaran. Beberapa saat berselang bola kacanya mulai bereaksi pada musik itu. Dan tiba-tiba, bola kaca itu langsung meledak dan mulai mengeluarkan asap. Nolan dan Jin yang melihatnya tak sengaja terhipnotis. Di sini pun akhirnya terungkap kalau cahaya dari ledakan itu bisa menghipnotis orang yang melihatnya. Dengan cepat Ricardo membawa yang lainnya keluar, sementara Georgia yang memadamkan tempat itu. Esok harinya mereka bergegas menuju teater Laura
dan memberitahukan pada polisi kalau mereka sudah mengetahui cara menghentikan pelakunya. Setibanya di sana, mereka mulai memasang banyak selang air di dalam teater. Mereka sangat yakin kalau tempat itu akan menjadi target pelaku selanjutnya. Di tempat itu, Georgia kembali bertemu dengan Pauline. Dengan senang hati, Pauline memberitahukan kalau dia sudah dipecat. Dia berkata kalau ini adalah saat baginya untuk meraih impiannya. Pauline lalu kembali ke teater untuk mengemas barang-barangnya. Namun tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Hal itu membuat Georgia sangat panik, karena Pauline baru saja masuk ke dalam tempat itu. Georgia dan Nolan kemudian masuk ke dalam bangunan itu untuk mencarinya. Beruntung Georgia berhasil menemukannya. Namun tiba-tiba tempat itu mulai roboh dan membuat Pauline terjatuh sebelum Georgia sempat menyelamatkannya. Hal itu kemudian membuat Georgia merasa sangat bersalah. Nolan kemudian coba menghibur dirinya dengan berkata jika dia juga pernah melakukan kesalahan yang sama, yang mana pada 14 tahun yang lalu dia gagal menyelamatkan pasangan muda yang terjebak di dalam rumahnya. Atas kejadian itu Nolan pun sangat terpukul. Namun dia sadar kalau dirinya harus selalu ada bagi putrinya. Sesaat kemudian sang wali kota mendatangi mereka dan mengatakan kalau polisi akan mengambil alih tugas mereka untuk menemukan pelakunya. Sang wali kota juga memberitahukan kalau dirinya sudah terpilih kembali. Hal itu kemudian membuat mereka berdua sangat kecewa sekaligus curiga padanya. Diam-diam mereka berdua lalu mengikutinya ke ruang ganti, tempat yang selalu dia datangi di setiap teater. Tanpa ragu Nolan pun langsung mendobrak tempat itu. Namun sialnya dia malah terjatuh bersama dengan Laura ke ruang bawah tanah yang terhubung dengan lorong kereta api bawah tanah. Di sini akhirnya terungkap apa alasan sang wali kota selalu menyelinap. Dia ternyata sedang bertunangan dengan Laura dan tak ingin hubungan mereka diketahui oleh banyak orang. Tak sengaja Georgia menemukan salah satu helm petugas pemadam kebakaran di tempat itu. Dengan bantuan ember mereka kemudian coba melacak keberadaan pemilik helm itu. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah ruangan rahasia yang mereka duga sebagai tempat pelaku merencanakan aksinya. Dan benar saja, di tempat itu mereka menemukan berbagai zat kimia untuk membuat ledakan. Tak hanya itu, mereka juga menemukan surat penolakan dari setiap teater yang ada di kota. Kemudian diketahui kalau pelakunya adalah sarjana lulusan kimia. Mereka juga menemukan target yang akan dibakar pelaku selanjutnya. Dan itu bukanlah sebuah teater, melainkan gedung tertinggi yang ada di kota itu. Tiba-tiba Ember menemukan sesuatu tepat di bawah mereka. Ketika suar dinyalakan mereka pun sangat terkejut. Ternyata semua petugas pemadam kebakaran yang hilang ada di tempat itu. Dan mereka semua masih hidup namun tidak sadarkan diri. Hal itu membuat mereka berdua sangat bahagia. Di saat itu juga Georgia pun langsung memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun hal itu malah membuat sang ayah sangat marah. Dia berkata jika Georgia tak akan bisa menjadi pemadam kebakaran, tak peduli seberapa baik dan juga kuat dirinya, karena Nolan tak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dengan berat hati Nolan memberitahukan jika dia bukan ayah Georgia yang sebenarnya. Orang tua asli Georgia sudah meninggal pada 14 tahun yang lalu. Dan mereka adalah pasangan muda yang pernah diceritakan Nolan sebelumnya, yang tak bisa dia selamatkan pada waktu itu. Nolan kemudian bersumpah akan selalu menjaga dan melindungi Georgia untuk mereka. Karena itulah dia tak mengizinkan Georgia menjadi pemadam kebakaran. Di tengah pembicaraan mereka, sebuah bola kaca tiba-tiba meledak tepat di dekat mereka. Sial bagi Nolan yang terkena hipnotis namun tidak dengan Georgia. Sosok berwujud asap pun kembali lagi muncul di hadapan Georgia. Dan sangat tak diduga, ternyata orang di balik sosok berasap itu adalah Pauline. Pauline merasa kalau selama ini dia sangat diremehkan. Karena itu dia ingin balas dendam pada orang-orang yang merendahkan dirinya. Pauline juga merasa kalau dirinya sama seperti Georgia, yang dianggap tak layak untuk mencapai impiannya. Dia lantas coba membujuk Georgia untuk bergabung bersamanya. Tapi Georgia langsung menolaknya. Georgia tak peduli jika dirinya tak bisa menjadi seorang pemadam kebakaran karena dia sudah memiliki api di dalam hatinya. Jawaban itu lantas membuat Pauline sangat kesal. Dia pun segera pergi meninggalkan Georgia dan menjebak Nolan di dalam kapsul yang penuh dengan asap beracun. Beruntung berkat bantuan Ember, Georgia berhasil menyelamatkan sang ayah.
dan itu membuat Nolan sangat bangga padanya. Nolan kemudian meminta maaf karena sudah menahan Georgia untuk meraih mimpinya. Setelah itu mereka kemudian mengejar Pauline menuju gedung tertinggi di kota itu. Namun sayang, Pauline sudah hampir sampai di puncak gedung itu. Tak tinggal diam, Georgia pun langsung mengejarnya seorang diri. Sementara itu Pauline sudah menyiapkan ribuan bola kacanya dan langsung menyebarkannya ke seluruh penjuru kota itu. Ternyata dia hendak menghipnotis semua orang yang ada di kota itu. Perlahan Pauline mulai memainkan musiknya untuk meledakkan semua bola-bola itu. Dan itu membuat Georgia sangat panik. Hanya 90 detik waktu yang tersisa baginya sebelum bola-bola itu bereaksi pada musik yang dimainkan oleh Pauline. Georgia kemudian mencari cara tercepat untuk menghentikannya. Dia langsung memutus aliran listrik yang terhubung dengan alat musik Pauline. Hal itu pun seketika membuat Pauline sangat marah. Dia pun langsung menyerang Georgia sampai membuatnya hampir terjatuh. Tapi Georgia masih bisa bertahan. Sementara Pauline mengalami hal yang sebaliknya. Dia tergelincir dan hampir saja terjatuh. Beruntung Georgia berhasil menangkapnya. Sesaat kemudian Nolan dan yang lainnya datang untuk membantu Georgia. Dan Pauline pun akhirnya berhasil ditangkap. Beberapa waktu kemudian Georgia sedang bersiap-siap. Dirinya akan dilantik menjadi petugas pemadam kebakaran di kota itu. Sebelum itu Nolan lalu memberikan barang peninggalan orang tua Georgia. Tapi dengan bangga Georgia berkata jika Nolan sudah menjadi ayahnya dan dia ingin menjadi orang sepertinya. Setelah itu sang wali kota kemudian memperkenalkan 4 pahlawan kota mereka pada semua orang. Georgia, Ricardo, dan Jin juga mendapat medali penghargaan. Dan kini mereka pun resmi menjadi anggota pemadam kebakaran. Baiklah teman-teman, demikian kisah dari wanita pertama yang menjadi anggota pemadam kebakaran. Banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, yang mana kita jangan mudah putus asa dan juga menyerah untuk meraih mimpi. Kita juga diajarkan untuk selalu bekerja keras, karena impian tanpa usaha tak akan bisa terwujud. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.